Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Bertemu lagi dengan saya Faiz Maraputri. Pada kesempatan kali ini, Faiz kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Wahyudin Hasani Widodo. Mas Wahyu ini beberapa pekan yang lalu telah mendapatkan Outstanding Achievement Awards untuk kategori short film dan silent films dalam acara 19 atau 19 Season World Film Carnival. Jadi kemarin Faiz sudah baca-baca sedikit tentang Mas Wahyu di platform yang sudah Mas Wahyu kasih itu, terus juga baca di mojokertonet.com kemarin beritanya tentang Mas Wahyu yang meraih juara festival perfilman tingkat internasional itu. Jadi bisa disimpulkan kalau Mas Wahyu ini lahir di Malang tahun 1999 dan sekolah di SMA Negeri 3 tahun 2014 sampai 2017. Nah, awal mula Mas Wahyu kenapa bisa besar di Mojokerto dan sampai bersekolah di SMA Negeri 3 ini seperti apa? Saya lahir di Malang, lalu tumbuh besar sejak umur 3 tahun. Saya pindah ke sini, pindah ke Mojokerto. Sempat berpindah awalnya di daerah Prajurit Kulon situ, lalu berpindah ke Bancang. Saat ini saya di Bancang, di Wates situ. Semenjak saat itu saya mulai bersekolah di sini, mulai saat TK, sekolah dasar, lalu hingga ke SMP dan akhirnya masuk ke SMA Negeri 3 ini tahun 2014. Nah, dari situlah tata belakang pendidikan saya, perjalanan hidup saya kiranya seperti itu. Pertanyaan kedua ya, Faiz dengar-dengar Mas Wahyu pernah meraih juara lomba FLS2N tahun 2018. Nah, boleh diceritain nggak sedikit tentang proses sampai dapat juara di lomba FLS2N? Taruhlah sedikit ya. Jadi saat itu kami nggak menang, jadi kami mewakili Mojokerto untuk perlombaan tingkat provinsi, FLS2N tingkat provinsi, karena saat itu statusnya SMA 3 ini masih di bawah Dinas Pendidikan Kota Mojokerto. Jadi kami ditunjuk untuk mewakili Kota Mojokerto ke tingkat provinsi. Prosesnya cukup panjang jika boleh menjelaskan. Perjalanan sinema awalnya ini mulai dari 2015 saat itu aku masih sebagai OSIS di Sekbid 9 dan akhirnya diminta oleh Bu Inu untuk menyelenggarakan suatu workshop film saat itu, dan akhirnya workshop film itu terpilih untuk menjadi rangkaian dalam Roadshow Malang Film Festival gitu. Setelah dari situ, setahun setelahnya tahun 2016, Bu Inu menghubungi saya dan kedua rekan saya yaitu Indra dan Nafi gitu. Kami diminta untuk membuat suatu film pendek untuk FLS2N ini gitu. Saya yang notabene belum pernah bikin film bersama teman-teman ini harus dipaksa bisa untuk bikin film demi memenuhi tuntutan FLS2N ini gitu. Dengan berat hati awalnya kami menjalani ini gitu, sampai akhirnya Bu Inu membimbing kami dengan sabar. Setiap pulang sekolah kami berkumpul di lantai 2 itu, pembinaan, merangkai cerita. Saya masih ingat sekali bagaimana Bu Inu mengajarkan kami cara merangkai suatu benang merah cerita hingga alur ceritanya cukup jelas. Selesai dari situ, akhirnya kami mulai persiapan syuting. Syutingnya saat itu selama 3 hari kalau nggak salah itu. Sudah 3 hari selesai, editing. Setelah itu di-editing, film dikumpulkan, filmnya diputar di dinas. Beberapa hari berikutnya kami berangkat ke Batu untuk mengikuti FLS2N tingkat provinsi. Di sana kami dipaksa untuk bikin film lagi gitu. Di dalam waktu tempo 3 hari kami harus menyelesaikan satu film pendek, yang mana sore itu kami siang technical meeting. Setelah itu sorenya kami merangkai cerita sampai skenario jadi itu sekitar pukul 3 pagi gitu. Jadi kami nggak tidur semalaman. Saya nggak tidur semalaman karena saya sebagai penulisnya di situ. Setelah sudah jam 3 pagi, istirahat sebentar, jam 5 kami harus mulai syuting sampai malam. Sampai jam 8 malam itu kami syuting. Setelah itu filmnya selesai langsung diedit. Saya gantian beristirahat. Indra dan Nafi saat itu yang melanjutkan ngedit filmnya sampai film itu diselesaikan besok pagi jam 10 siang. Jadi kami nggak sarapan pagi saat itu. Jam 10 siang filmnya dikumpulkan dan selesai. Setelah itu baru kami punya satu jeda 1 hari sambil menunggu pengumuman siapa pemenangnya.
kami jalan-jalan di Kota Batu saat itu sih prosesnya. Jadi mungkin jika saat itu saya nggak dipaksa oleh Bu Inu untuk membuat satu film, mungkin saya nggak bisa di posisi sekarang dan sampai hari ini gitu. Itu sih. Jadi Bu Inu satu sosok guru yang sangat berperan penting bagi hidup saya gitu. Saya sangat berterima kasih kepada beliau karena beliau nggak pernah mengajar saya secara formal di dalam kelas. Dalam artian beliau selalu mengajar di IPS gitu. Saya kan IPA gitu. Jadi beliau nggak pernah mengajar saya. Kami bertemu hanya ketika di dalam OSIS itu sendiri gitu. Itu sih. Cukup menarik ya ceritanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu setelah lulus SMA nih Mas Wahyu kemana? Kerja atau melanjutkan kuliah? Agak mundur sedikit ya, berarti setelah kejadian itu, setelah proses pembuatan FLS 2N, filmnya nggak menang di provinsi. Filmnya kami submit ke festival di Surabaya, namanya festival kecil. Dia festival film dan kami terpilih sebagai 3 dari sekian banyak film pelajar yang diputar saat itu. Saat itu kami berdua, aku dan Indra berangkat ke Surabaya. Untuk pertama kalinya saya harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya buat. Dalam artian film kami diputar di hadapan sekitar 100-an lebih penonton di suatu ruang kecil di daerah Surabaya namanya Wisma Jerman. Film kami diputar di sana dan penontonnya yang sangat membuat tegang adalah penontonnya latar belakangnya mahasiswa semua. Jadi saat itu saya dan Indra, kami berdua adalah hanya satu-satunya pelajar yang datang ke situ gitu. Selainnya semua yang datang adalah kalangan umum dan mahasiswa. Dan film itu diputar di situ. Setelah filmnya selesai, kami ada diskusi. Nah setelah diskusi, saya merasakan kayaknya ini deh menyenangkannya bikin film ketika film ini bisa bertemu dengan penontonnya dan kami bisa bertukar pikiran sudut pandang penonton seperti apa tentang film ini dan saya bisa menjelaskan kenapa saya membuat film ini gitu. Dari situ akhirnya saya tertarik untuk bikin film lagi. Berkala saya bersama Indra dan Nafi dan beberapa teman angkatan saya saat itu mulai bikin film. Setelahnya ada muncul film Ini Indonesia Aku, lalu ada film Ekspresi Saya Hari Ini. Film Ekspresi Saya Hari Ini itu dibuat ketika saya kelas 3 SMA gitu. Kelas 3 SMA, proses membuat film Ekspresi Saya Hari Ini di mana untuk pertama kalinya SMA 3 punya film yang musiknya dibuat secara khusus untuk film itu sendiri gitu. Jadi film itu saya buat cukup serius karena film ini rencananya saat itu saya pakai untuk mengajukan pendaftaran ke IKJ gitu. Nah, setelah dari situ akhirnya kenapa memutuskan ke IKJ? Momentumnya sebenarnya ada di waktu di festival kecil itu gitu. Karena saya senang film saya bertemu dengan penontonnya, saya bikin film lagi dan di situ juga saya menonton film-film lain dari pembuat film yang lain gitu. Ternyata saya menemukan dunia baru di mana ternyata film ini nggak hanya sebatas edukasi tapi juga nggak ada sebatas entertainment aja tapi ada edukasinya juga di situ gitu. Saya melihat banyak sekali film pendek yang dengan cara bertutur yang sangat beragam tentunya gitu. Lalu setelah dari situ saat itu ada satu sesi khusus di mana saya nggak tahu itu siapa filmmakernya, siapa film tentang apa. Saat itu saya dan Indra, karena kan kami berangkat berdua ke Surabaya, saya dan Indra berangkat ke Surabaya menonton, rela mengeluarkan uang 25.000 untuk membeli tiket yang kami nggak tahu siapa filmmakernya, filmnya seperti apa gitu. Saat itu kami bayar 25.000 menonton film dan kami tahu, kami saat itu belum paham bahwa film ini film seperti apa yang disampaikan secara tersirat gitu. Tapi kami tahu bahwa film ini film bagus. Akhirnya setelah itu kami diskusi mengikuti sesi diskusi bersama filmmakernya. Saat itu filmmakernya bernama Bregas Panduteja. Saya cari-cari, ternyata beliau bersekolah di IKJ gitu. Akhirnya saya memutuskan, kayaknya saya harus kuliah di IKJ setelah lulus SMA gitu. Nah, karena itu juga film Ekspresi Saya Hari Ini dibuat gitu, untuk memenuhi persyaratan untuk masuk ke IKJ itu, karena di IKJ ini cukup unik gitu. Dia nggak menerima calon mahasiswa yang dia nggak pernah bikin karya sebelumnya. Jadi selain nilai-nilai akademis, ada nilai portofolio karya yang dilampirkan di situ. Setelahnya prosesnya cukup panjang sih. Sebenarnya kalau ditanya kenapa film,
untungnya selain Bu Inuk mengenalkan saya dengan film, karena akademik saya juga nggak terlalu bisa diandalkan gitu. Sebenarnya awalnya juga sebagai pelarian juga. Gitu. Setelah itu, nah komunitas Studio Ceria ini awalnya Studio bisa, Cerita. oh iya, mohon maaf, maksud saya Studio Cerita ini awalnya bisa terbentuk bagaimana? Dan anggotanya itu sekarang sudah ada berapa? Kalau untuk Studio Cerita sendiri, ini mulai ada 2018 akhir, cuman baru mulai berkegiatan itu di 2019. Awalnya karena saya bersama beberapa teman tongkrongan saya, termasuk dari berbagai macam sekolahan, yang kami punya satu hobi yang sama, yaitu di bidang ketertarikan film ini sendiri gitu. Akhirnya kami bikin ruang khusus namanya Studio Cerita ini. Studio Cerita ini dibentuk untuk fokus ke 3 hal, yaitu ke eksibisi atau pemutaran. Kami juga menyelenggarakan satu pemutaran berkala. Pemutaran pertama ada di White Mojo saat itu di tahun-tahun 2019 kalau nggak salah. Lalu pemutaran kedua ada di Lupa Waktu itu di tahun 2020. Lalu juga kami edukasi juga. Kami sempat menyelenggarakan workshop penulisan. Kami ke SMA 2 untuk memberikan materi di sana, workshop di sana. Saya ada produksi kami udah punya 4 film sampai hari ini. Jadi ya latar awalnya terbentuk ya karena cuma tongkrongan aja gitu. Itu sih. Nah, ini untuk anggotanya sendiri berapa ya? Anggotanya juga kurang lebih ada 20-an orang, dan tiap tahunnya itu kami sebenarnya membina anak-anak baru. Jadi tiap tahunnya kami selalu pembibitan di situ supaya ada generasi berikutnya gitu. Mulai ada itu tahun 2019 itu satu anak dari anggota kami diterima di Institut Kesenian Jakarta juga. Lalu tahun 2020 ada 2 anak diterima di Jogja Film Academy. Lalu tahun 2021 kemarin yang tahun ini itu ada 1 di ISI Jogja. Jadi tiap tahunnya kami membina anak-anak ini, kami ajak syuting bareng, kami tahu bagaimana film ini dibuat gitu. Jadi hanya mereka yang punya ketertarikan yang sama akhirnya tertarik untuk melihat peluang universitas ini gitu. Karena kan sama dengan halnya kayak yang aku lihat dulu, ternyata jurusan ini nggak hanya sebatas tentang ilmu saintis, ilmu IPA atau ilmu IPS gitu, ataupun bahasa, tapi ada ilmu yang lain juga gitu sih. ini pertanyaan intin. Nyangka nggak bisa mendapat juara di tingkat internasional? Niatnya bikin film itu kalau bisa jangan untuk juara, jangan untuk lolos ke festival mana gitu. Tapi berniat bikin film itu selalu muncul dari dalam hati itu. Kita harus tahu apa yang kita bicarakan, kita harus tahu keresahan kita apa, kenapa ini harus dibicarakan, lalu apa yang coba disampaikan kepada penonton gitu. Kalau dirasa hati kita nggak sejalan dengan apa yang coba kita bikin, ya sudah, nggak usah dibikin gitu. Awalnya cuma bikin film ya karena ini keresahan yang saya rasakan terkait kondisi sekarang, terkait perubahan pola tonton, terkait disruption yang ada di masyarakat ini gitu. Sehingga saya menulis suatu cerita, saya coba presentkan ke produser saya di Jakarta. Dia mau memproduceri, akhirnya ya udah kami syuting gitu. Simpelnya gitu. Lalu film ini didaftarkan ke Singapura gitu. Nah, masih ada beberapa festival yang dalam waktu dekat akan diumumkan, cuman kami masih belum bisa membagikannya gitu. Kenapa nih mengambil judul Cinema Without Magic? Pertama, balik lagi seperti yang coba aku sampaikan tadi gitu, karena film ini tercipta dari keresahanku akan suatu pola tonton gitu. Di masa pandemi ini di masa pandemi ini OTT itu menjadi marak-maraknya gitu. OTT ini platform digital semacam Netflix, iFlix, lalu YouTube gitu. Dan bioskop ini tutup gitu. Dampak dari adanya digital platform ini gitu. Nah, sekarang ini pola film ini berubah gitu. Film ini daya kontrolnya bukan lagi ada di pembuat filmnya, tapi ada di penontonnya. Penonton bebas boleh nyepetin, boleh ngulangin, boleh nge-pause, boleh menghentikan filmnya gitu. Nah, kadang ketika penonton menikmati dengan cara seperti itu,
film itu magic yang coba dirangkai oleh seorang pembuat filmmaker itu nggak bisa terdeliver dengan baik gitu. Yang mana akhirnya bisa saja magicnya gagal. Nah, kami coba membicarakan keresahan itu lewat suatu bentuk naratif yang kami eksplorasi. Eksplorasinya dengan suatu hal yang nanti bisa disaksikan sendiri ketika filmnya ada ditayangkan. Itu sebagian dari sukses filmnya soalnya. Berarti filmnya sendiri tuh belum ditayangkan? Belum, untuk saat ini filmnya masih tayang terbatas di Singapura selama 1 bulan ini. Pertanyaan selanjutnya yaitu pengalaman di dunia perfilman itu seperti apa sih, dari sedih atau senang? Pengalamannya yang Mas Wahyu sendiri rasakan? Awal-awal kuliah, mungkin sebelum kuliah ya, kita mulai sebelum kuliah. Sebelum kuliah gitu, kenapa dulu waktu SMA saya milih film gitu, selain pertimbangannya tadi gitu, pertimbangan lainnya adalah saya melihat peluangnya gitu. Film menurut saya sampai kapanpun nggak akan pernah bisa mati gitu. Orang-orang akan selalu ingin menonton film selalu bagian dari masyarakat ini sendiri, film juga bagian dari edukasi gitu. Dan saat ini digitalisasi menjadi bagian penting yang sangat mempermudah orang untuk bikin film gitu. Yeah. Nah, dari situ akhirnya saya mulai masuklah ke jurusan film ini. Setelah masuk ternyata dunianya nggak sesimpel itu gitu. Semua harus serba diperhitungkan, semua harus serba dipikirkan matang-matang karena film terkait dengan bisnis juga gitu. Ada kepentingan bisnisnya di situ, ada kepentingan industrinya gitu. Dan akhirnya ternyata film yang menurutku sesimpel itu ternyata nggak sesimpel itu sebenarnya nih. Banyak sekali aspeknya gitu. Ada orang yang bertanggung jawab khusus untuk memproduseri, ada bertanggung jawab khusus untuk mendistribusikan filmnya gitu. Jadi cukup kompleks sebenarnya ketika masuk gitu. Menurutku juga selain film juga segala disiplin lain, ketika orang itu sudah masuk ke dalamnya, dia akan tahu bahwa masih palung itu akan semakin dalam gitu. Bukan kita semakin dekat dengan dasar gitu sih. Nah, pertanyaan terakhir, pesan dan kesan buat adik-adik SMA Negeri 3 yang mungkin saja sedang menonton. Pesannya pesannya mungkin sekarang ini arahnya serba memungkinkan, dalam artian sekarang ini kalian nggak terbatas oleh ruang. Sekarang digital mempermudah kalian bisa mengakses informasi dari manapun, kalian bisa mendapatkan pembaruan berita dari manapun juga gitu. Yang mana dalam artian ini kalian harus pintar-pintar cari gitu, pintar-pintar cari berita, pintar-pintar cari informasi bahwa ternyata pekerjaan atau jurusan yang ada di luar sana itu bukan hanya sebatas jurusan teknik, itu ada ataupun jurusan-jurusan yang kedokteran gitu, yang mungkin kalau bisa dibilang jurusan-jurusan itu sangat populer di era-era 2000-an gitu, karena saat itu masih belum secepat sekarang gitu perkembangannya. Nah, sekarang banyak sekali jurusan-jurusan baru seperti DKV gitu, yang saat ini juga mulai diminati. Film juga sekarang peminatnya sangat banyaknya gitu. Nah, kalau bisa kalian bisa membaca peluang ini gitu, sehingga nantinya kalian tahu pertama peluang daya saingnya akan semakin sedikit. Maksudnya nggak sebanyak, tentunya nggak sebanyak dengan jurusan teknik-teknik gitu. Nah, yang kedua, siapa tahu ini bisa menjadi jalan kalian untuk memperoleh universitas atau pekerjaan nanti gitu. Karena sekarang zamannya bukan kerja mandiri, tapi sekarang kerjanya kerja kolaborasi. Bisa saja satu disiplin pekerjaan yang lain berkolaborasi dengan yang lainnya gitu. Jadi nggak hanya terbatas pada satu sektor aja gitu sih. Jadi mungkin lebih cari-cari informasi dan jangan terpaku jika kalian aku ingin jurusan teknik karena aku ingin kerja di sini gitu. Saya cari peluang-peluang lain gitu, kayak aku dulu nekat masuk ke film ya karena aku membaca peluang digital ini akan mempermudah industri gitu. Iklan akan semakin banyak, iklan juga butuh syuting juga kan, iklan butuh syuting. Di situ kayak film pendek juga semakin banyak wadahnya sekarang gitu. Intinya harus pinter-pinter mencari peluang, karena cari pekerjaan itu nggak di jurusan-jurusan atau di sektor-sektor yang sudah populer di era 2000-an. Nah, harapannya buat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto ini ke depannya? Harapannya semoga tentu saja
output yang dihasilkan dari sini, dalam artian siswa-siswa jebolan dari sini semakin berprestasi tentunya, semakin banyak yang bisa bekerja di industri juga. Kalaupun nantinya nggak kuliah, bisa diterima di berbagai macam fakultas universitas yang ada di Indonesia gitu. Jangan hanya terbatas pada kalian nggak lolos SBM, habis itu kalian udah putus semangat itu, karena hidup kalian masih banyak sekali. Setelah fase nanti kalian melalui SBM, SNM dan mandiri selesai, kalian akan tiba di fase perkuliahan. Setelah fase perkuliahan kalian akan baru tiba di masyarakat yang sebenarnya gitu. Jadi jangan patah semangat, sebenarnya kayak terus struggling capai mimpi kalian itu sih. Terima kasih Mas Wahyu atas Sama-sama, terima kasih juga atas undangannya. Ya. Sekian dari saya Faiz Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.